Kalau torso itu badan ya. Badan itu tiga ya, hampir tiga. Jadi sampai pusar itu dua kali kepala, terus nanti ke pinggul dan bagian kaki ini. Jadi total bisa 7,5 kali kepala. Kalau masalah gemuk dan kurus itu tidak berpengaruh pada artinya proporsi tadi, Pak? Ya, kalau proporsi tetap dia proporsi, tapi kalau dia kurus atau gemuk itu hanya volume. Jadi volume seseorang itu bisa juga gemuk, bisa juga kurus. Gitu. Kalau kurus itu hampir sama dengan struktur tulangnya. Tapi kalau gemuk kadang-kadang dia lebih berisi gitu. Tetapi secara ukuran sama. Ya. Saya melihat beberapa hal yang Bapak pakai tadi, pisau-pisaunya berbeda-beda, Pak. Ini bisa dijelaskan Pak Arifin dalam pembuatan relief ini apa yang seharusnya menjadi pertimbangan penting selain pisau dan barangkali alat-alat yang lain? Ya, selain pada prinsipnya ya alat yang digunakan adalah untuk mengukir itu pisau ya, tapi pada dasarnya kita harus memahami bentuk-bentuk dulu, karakter yang akan kita buat. Misalkan seperti motif di sini kita gunakan motif bunga ya, kita gunakan sket-sket bunga, dan bunga di sini saya gambarkan itu tidak realis, tapi bunganya lebih ke arah dekoratif ya. Jadi motif kesan-kesannya yang saya tampilkan. Terus tadi untuk ukuran pisau tadi, yang pisau besar itu difungsikan untuk membuat global kasar. Setelah bentuknya mulai kelihatan ke arah detail, baru kita gunakan pisau-pisau yang kecil. Itu. Artinya memang ketika kita sudah punya alat-alat ini, untuk memulai pekerjaan pembuatan relief pola bunga seperti ini harus lebih dahulu ditentukan bentuknya ya, Pak. Nah, artinya bagaimana pertimbangan bentuk itu tadi? Ya, pertimbangan bentuk itu pasti kan tetap harus menggunakan referensi ya. Jadi kita nggak tiba-tiba langsung menggambar. Kita pakai acuan gambar-gambar berapa contoh bunga yang ada di misalnya di alam sekitar atau kita ambil di internet. Habis itu kita ambil bagian-bagian yang tertentu dari bunga itu. Terus setelah itu kita imajinasikan lagi. Intinya nanti ada bagian yang jadi pusat perhatian, center of interest-nya itu. Terus ada bagian pendukungnya, bagian belakang itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada saya yang dimaksud dengan bagian-bagian point of interest itu yang seperti apa, Pak Arifin? Ya, kebetulan ini kan bentuknya simetris ya. Ya. Jadi 4 sisi, kalau dibagi 4 sisi ini hasilnya sama. Jadi yang jadi center of interest ini saya ambil di tengah. Ya. Jadi titik jadi pusat perhatian nanti pandangan pertama orang mesti lihat ke tengah dulu, baru nanti lihat ke bagian belakang samping-sampingnya. Di relief sendiri itu kan yang perlu diperhatikan kan kedalaman. Ketika kedalamannya kurang kelihatan dalam, dia akan tidak kelihatan begitu muncul ya, tampil ya. Jadi untuk bagian yang jadi pusat perhatian itu harus menonjol, gelap terangnya harus kelihatan dari kedalaman itu sendiri. Oh, berarti memang itu yang kedalaman itu memang disengaja untuk membuat bentuk itu jadi lebih terlihat bagus ya, Pak ya? Ya, lebih terlihat menarik, terlihat lebih nyata begitu ya. Jadi teknik-tekniknya memang ada teknik yang untuk membuat rongga-rongga di dalamnya itu ya. Iya. Dan kita harus memahami karakter bunga ya. Misalkan kalau di dalam tiap
sehelai lapisan bunga itu kan, kalau kita perhatikan mereka bukan sekedar cuma oval-oval ya, tapi ada lengkungan-lengkungan. Nah, kita bisa mengamati lengkungan-lengkungan itu di Yang dimaksud mana Pak? Yang dimaksud di mana, bisa ditunjukkan? misalkan bagian-bagian kan Lengkung-lengkung. seperti ini. Nah, ini kan posisinya kayak melengkung masuk ke dalam, tapi juga nggak lurus. Bagian tengah tetap di atas, bagian ujung sama bagian belakang ini agak ke bawah. Jadi dia Pak Arifin, menurut Pak Arifin apa yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ketika mengerjakan seperti ini? ya mahasiswa ya tetap tidak mengandalkan keterampilan ya. Nah, kalau keterampilan mungkin bisa dipelajari, nanti juga pengetahuan juga harus punya pengetahuan, bisa cari referensi itu dari apa itu bunga ya. Dan yang terakhir itu harus punya rasa, bisa merasakan kedalaman ruang, yaitu ya bagian dari prinsip apa ya, unsur-unsur seni rupa itu ya, sama prinsip-prinsip ya. Itu harus kita pahami dulu, baru kita bisa merasakan.